Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya channel Loya Tani. Apa kabar? Selamat sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dan berkebun ke sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan peduli. Baik, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara perawatan kelapa sawit. Di mana di sini saya akan berbagi informasi mengenai perawatan kelapa sawit yang dulunya kurus, kerdil, kuning daunnya bisa hijau seperti ini. Ya, apa rahasianya dan triknya? Yuk silakan simak dan sampai habis, jangan di skip-skip. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Loya Tani, silakan bantu dulu dengan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman. Di sini saya melihat perkembangan kelapa sawit saya yang dimana saya memberi pupuk ya di bulan kemarin teman-teman ya. Di sini saya mau kasih tahu teman-teman ya, tanaman saya ini usianya 6 bulan ya, di media lahan teman-teman ya, jenis bibit Maria teman-teman ya. Di sini saya akan berbagi sedikit atau berbagi sharing ya teman-teman ya, cara perawatan kelapa sawit atau mengatasi ya teman-teman daun sawit kurus kuning kerdil dan bisa hijau seperti ini teman-teman ya. Apa rahasianya? Silahkan simak dan habis, jangan di skip, semoga tidak terlalu paham teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini saya mau kasih tahu ya teman-teman ya. Ya, yang ini teman-teman ya, tanaman saya ini dulu ya kurus kuning kerdil ya. Bisa teman-teman lihat di situ ya ada ya hutan teman-teman ya. Hutan, jadi banyak akar-akar yang berebutan unsur hara teman-teman ya. Pada waktu kita memberi pupuk yang teman pada tanaman kelapa sawit kita ini, punya saya ini teman-teman ya, itu uh, bisa memberi pupuk itu sangat banyak ya teman-teman ya, karena di sini teman-teman bisa lihat ya ada antara hutan dengan perkebunan kelapa sawit saya teman-teman ya. Jadi kalau mau memberi pupuk sedikit itu ya tidak ya maksimal atau tidak bagus, efektif ya pada tanaman saya ini teman-teman ya. Jadi saya kasih pupuk yang sebanyak mungkin teman-teman ya, supaya ya perkembangannya cepat subur dan cepat hijau seperti ini teman-teman ya. Dan juga saya memberi pupuk alternatif seperti ya daun-daun yang saya kumpul ya teman-teman ya. Nah, saya kumpul ya supaya apa? Supaya ya kelembapan pada tanaman kelapa saya itu bisa menampung air teman-teman ya. Karena apa? Tanaman ini juga membutuh sumber air juga teman-teman ya. Jadi kalau kekurangan air teman-teman, itu tanaman kita itu bisa kurus kuning kerdil ya. Itu efeknya kalau tanaman kita itu terlalu bersih ya, pembersihan gulma pada piringan kelapa sawit kita ini teman-teman ya. Jadi saya ya memberi informasi ini atau tugas sharing ini teman-teman ya, supaya buat teman-teman yang baru merintis atau baru berkebun kelapa sawit atau baru menanam kelapa sawit ya, diusahakan teman-teman ya kalau bisa teman-teman memberi penebasan pada tanaman kelapa sawit kita itu jangan terlalu bersih ya teman-teman. Nah itu bisa berimpact fatal juga pada tanaman kelapa sawit kita, itu bisa kuning kerdil teman-teman ya, karena kekeringan, tidak ada sumber air ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, bersihkanlah dengan ya atau sisakan gulma-gulma sedikit pada tanaman kita ini teman-teman ya, supaya ada kelembapan pada tanaman kelapa sawit kita. Oke teman-teman, yang pertama yaitu ya pemberian atau pemupukan kelapa sawit atau memberi penebasan yang tidak terlalu bersih teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, rajin untuk memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit atau nutrisi pada tanaman kelapa kita ini teman-teman ya. Maksimalnya teman-teman kita kasih satu tahunnya itu 3 kali atau 4 kali dalam satu tahunnya teman-teman, supaya perkembangannya cepat subur
dan cepat hijau seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman bisa kawan-kawan lihat ya. Di sini saya akan ya, memberi daun-daun yang kering-kering, yaitu saya ya timpa-timpa pada piringan seperti ini saya teman-teman ya. Supaya ada kelembapan juga pada tanaman kelapa sawit saya ini. Kalau terlalu bersih teman-teman itu tidak bagus untuk pertumbuhan kelapa sawit kita teman-teman ya. Yang pertama saya bilang tadi ya, itu jangan terlalu bersih untuk ya, pembersihan pada kebun kelapa sawit kita teman-teman ya. Kita usahakan ya teman-teman pemberian penebasan dengan piringan yang satu baris ya teman-teman ya, yaitu kita memberi bundaran ya setiap pokok atau pohon kelapa sawit teman-teman ya. Jadi gawangannya kita biarkan ya supaya perkembangannya dan penampungan sumber air itu tetap terjaga teman-teman ya. Yang selanjutnya teman-teman ya, yang untuk mengatasi daun sawit kurus kuning kerdil menjadi hijau seperti ini ya, ini saya akan memberi pupuk pada tanaman saya ini dengan pupuk andalan saya dengan Ajinomoto ya teman-teman, pupuk alternatif namanya teman-teman ya, itu micin ya teman-teman, dicampur MPK Mutiara 1616 dengan dosis ya setengah kilo ya teman-teman ya, atau 500 gram teman-teman ya. Atau sesuai ya usia tanam kelapa sawit teman-teman. Dengan terlalu berlebihan itu bisa berefek fatal juga pada pertumbuhan perkembangan kelapa sawit teman-teman. Jadi untuk pemberian micin atau Ajinomoto teman-teman itu kita kasih 4 atau 3 sendok makan teman-teman kalau usianya pasti seperti ini teman-teman ya. Kalau tanaman teman-teman sudah besar ya, kita kasih sesuai dengan ya tahun tanam pohon kelapa sawit teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya ini mau memperlihat atau berbagi sharing kepada teman-teman yang baru pemula teman-teman ya, untuk supaya pertumbuhan kelapa sawit cepat subur dan cepat hijau seperti ini ya. Di sini ya, ini antara hutan dengan ya kebun kelapa sawit saya teman-teman ya. Jadi kalau kita memberi pupuk dengan ya, dosis yang kecil teman-teman, itu bisa beributan pada tanaman yang lain teman-teman, yang di sebelahnya teman-teman ya, karena akar yang di hutan itu masuk ke kebun atau tanaman kelapa sawit kita ini teman-teman. Jadi pemberian pupuk dengan cukupnya teman-teman ya, supaya pertumbuhannya cepat hijau subur seperti ini teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi sekian dulu, semoga hadirnya video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru merintis perkebunan kelapa sawit. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam tandan duri.